Sudah diangkat, jebret. Sudah diangkat Zanadin dan jebret. Ramadi. Zanadin. Pertandingan Indonesia versus Myanmar dalam lanjutan Piala AFF usia 19 tahun 2022 kemarin merupakan pertandingan terakhir bagi timnas Indonesia di gelaran piala tersebut. Kemenangan besar atas Myanmar menjadi tidak berarti setelah di pertandingan grup A lainnya, yakni antara Thailand versus Vietnam berakhir seri, yakni 1-1. Di mana dengan hasil tersebut, Indonesia dipastikan gagal melanjutkan kiprahnya di Piala AFF usia 19 tahun 2022 karena kalah head-to-head dengan timnas Thailand dan harus puas duduk di posisi ketiga. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei, dan Myanmar. 5 laga yang dilakoni tim Garuda selama bermain di Piala AFF usia 19 sebenarnya dilalui tanpa kekalahan, dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Bahkan produktivitas golnya pun terbilang cukup bagus, di mana selama berlaga di fase grup A, Indonesia berhasil menciptakan 17 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Namun aturan head-to-head yang dipakai dalam ajang Piala AFF usia 19 tersebut mengharuskan timnas Indonesia mundur dari perebutan gelar juara. Sementara di grup B yang akan dimainkan hari ini menjadi pertandingan terakhir fase grup Piala AFF usia 19 tahun 2022, di mana Laos dan Malaysia sudah dipastikan akan mewakili grup B sebagai semifinalis nanti. Keempat tim yang sudah dipastikan lolos ke babak semifinal akan kembali berduel pada tanggal 13 Juli nanti. Stadion Candrabaga kembali akan dijadikan tempat berlangsungnya laga semifinal tersebut, di mana Vietnam akan bermain di jam pertama melawan runner-up grup B. Sementara itu Thailand akan bermain di jam kedua melawan juara grup B. Tersingkirnya tim Garuda Muda kemungkinan akan berpengaruh terhadap kemeriahan ajang tersebut, di mana kita tahu sejak dimulainya Piala AFF usia 19 tahun per tanggal 2 Juli lalu, Stadion Patriot Candrabaga selalu ramai dengan penonton, khususnya supporter timnas Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari angka penjualan tiket yang cukup tinggi dan dirasakan juga oleh para pelaku UKM di sekitar stadium, yang mengaku omset penjualan mereka meningkat saat timnas Indonesia bermain. Dengan kata lain, setelah timnas Indonesia tidak akan bermain lagi, kemungkinan laga semifinal nanti akan sepi penonton, yang mana kita semua tahu mayoritas penonton yang hadir kebanyakan adalah supporter Indonesia. Hal tersebut juga pastinya akan berimbas kepada penjualan tiket dan pelaku UKM sendiri. Dan pertanyaannya, apakah Stadion Candrabaga akan tetap bergemuruh? Di mana kita tahu, sejak dimulainya pagelaran Piala AFF tersebut berdampak juga terhadap perekonomian di Kota Bekasi. Itu bisa dilihat dari banyaknya para pelaku usaha yang mencari penghasilan dari momentum ajang tersebut, di mana banyak orang yang berjualan di sekitar stadium, seperti atribut timnas, air mineral, dan juga jasa lahan parkir. Jika kita berandai-andai timnas Indonesia yang lolos, mungkin laga semifinal nanti akan berbeda, dan tentunya Stadion Candrabaga akan kembali bergema dengan nyanyian supporternya. Pedagang akan tersenyum lebar karena omset penjualan mereka naik, dan warga Bekasi masih punya hiburan. Namun sayangnya, aturan yang dibuat sebelumnya mengharuskan timnas Indonesia mengubur harapannya menjadi juara tahun ini. Terlepas dari laga semifinal nanti yang kemungkinan besar tidak akan ada banyak penonton seperti biasanya, tapi menarik untuk kita ikuti siapa yang nanti keluar sebagai juara. Moga-moga informasi ini bisa kita ilhami. Kita makin banyak tahu, makin kenal sama Bekasi. Abongan tiap hari nonton ora dapat ilmu pisan. Kalau resep silakan kirim ke yang lain biar kita sama-sama tahu.